Ruang angkasa itu sangat luas dan tanpa batas. Ruang angkasa tidak hanya indah, tetapi juga berbahaya bagi manusia. Kira-kira apa yang terjadi ya jika seorang astronot terdampar atau kehilangan kontak di luar angkasa? Jika kamu penasaran dengan jawabannya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Umat manusia mulai melakukan ekspedisi luar angkasa pada akhir abad ke-19. Sayangnya, pada zaman dulu, orang tidak tahu bagaimana cara menjelajahi ruang angkasa, dan sains belum terlalu berkembang seperti sekarang ini. Bertahun-tahun kemudian, setelah Perang Dunia Kedua, era eksplorasi ruang angkasa dimulai. Pada tanggal 4 Oktober 1957, satelit Sputnik 1 diluncurkan ke orbit. Sputnik 1 dibuat oleh Uni Soviet yang berbentuk bola dengan antena sebesar 83,6 kilo. Pada 12 Oktober 1961, umat manusia telah membuat lompatan besar dalam menjelajahi ruang angkasa. Wahana Vostok 1 diluncurkan dari Kosmodrom Baikonur yang membawa astronot bernama Yuri Gagarin. Setelah menempuh jarak 40.000 km, Gagarin kembali ke bumi dan dia menjadi orang yang paling terkenal dan paling dicintai selama bertahun-tahun. Pada 26 September 2019, sebanyak 563 astronot telah menyelesaikan penerbangan luar angkasa dan menghabiskan lebih dari 100 hari kerja di sana. Baju astronot didesain khusus untuk meminimalkan hal-hal yang tak diinginkan. Tapi, apa yang terjadi jika hal buruk terjadi pada pakaian astronot? Sebagai contoh, hal ini pernah terjadi pada astronot Italia yang bernama Luca Parmitano. Selama perjalanannya di tahun 2013, air tiba-tiba membanjiri helmnya karena kebocoran sistem pendingin dan karena tidak ada gravitasi. Air itu tidak mengalir turun ke kakinya. Rusaknya sistem pendingin akibat tekanan yang luar biasa di luar angkasa. Akibatnya, Parmitano harus kembali ke ISS secepat mungkin. Jika tanpa udara, baju astronot berbahaya bagi manusia karena bisa menyebabkan tubuh mengembang 2 kali lipat yang bisa berujung pada kematian. Hal ini pernah dialami oleh pilot Angkatan Udara Amerika yang bernama Joseph Kittinger yang melakukan lompatan dari stratosfer pada tahun 1960. Selama lompatan, sarung tangan kanannya tidak berfungsi dan tangannya membengkak. Untungnya setelah mendarat, ia baik-baik saja. Tetapi jika hal ini terjadi di ruang angkasa, tiba-tiba baju astronot kehilangan udara, maka dalam 15 detik astronot tersebut akan kehabisan oksigen. Pada tahun 1966, seorang pilot NASA pernah melakukan tes dengan memakai baju astronot tanpa udara. Ia merasakan air liurnya tiba-tiba mendidih dan setelah itu ia jatuh pingsan. Jadi, bukan hanya kehabisan oksigen yang bisa membunuh astronot, tetapi juga bisa terbunuh oleh hal-hal lain. Itulah sebabnya pakaian luar angkasa begitu sangat kuat dan tahan lama. Sampah luar angkasa yang mengorbit bumi. Ini adalah sampah dari pesawat ruang angkasa yang sudah tua, tetapi tidak sama seperti sampah yang ada di bumi. Sampah ruang angkasa membawa bahaya nyata bagi astronot, karena bisa saja sampah ini bertabrakan dengan astronot. Tetapi salah satu hal paling menakutkan bagi astronot adalah tersesat di ruang angkasa. Jika astronot tersesat atau tidak bisa kembali ke stasiun antariksa, hal ini akan menyebabkan mati secara perlahan karena kehabisan oksigen. Untuk mencegah hal ini terjadi, setiap astronot harus terikat pada stasiun ISS dengan kabel baja sepanjang 26 meter. Di samping itu, astronot biasanya bekerja dalam tim yang terdiri dari 2 orang. Semua ini diperlukan untuk mengurangi risiko terlempar jauh dari stasiun, dan metode ini bekerja dengan sangat baik.